Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Ita Sari dengan NIM G2M124006. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Kualitas Air yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Idris MSI. Adapun topik atau judul dari materi saya pada kesempatan kali ini ialah pengaruh kepadatan tebar terhadap kualitas tanah, kualitas air, dan anggaran nitrogen dalam budidaya Peneus monodon dengan sistem tanpa pergantian air. Materi ini merupakan hasil daripada penelitian R. Saraswati dan kawan-kawan pada tahun 2012, Central Institute of Brackish Water Aquaculture. Latar belakang, udang Peneus monodon hidup di dasar tambak, sehingga kualitas tanah dan sedimen sangatlah penting. Proses mineralisasi di tanah mempengaruhi ketersediaan nutrien, dan produktivitas alami. Setelah merebaknya WSSV, banyak pembudidaya mengurangi pergantian air untuk mencegah penyebaran virus. Dalam sistem tanpa pergantian air, nitrogen dari pakan yang tidak dimakan dan kotoran udang terakumulasi dan mengalami daur ulang. Pengeringan dasar tambak antar siklus budidaya membantu dekomposisi bahan organik dan mengurangi beban nitrogen. Studi tentang interaksi tanah air dan anggaran nitrogen dalam sistem tertutup ini masih terbatas. Oleh karena itulah dilakukan penelitian ini. Penelitian ini mengkaji pengaruh kepadatan tebar terhadap kualitas tanah air dan anggaran nitrogen pada budidaya udang tanpa pergantian air. Untuk musim budidaya ini dilakukan dari bulan Agustus hingga Desember dengan luas tambak 0,62 hektar dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter. Budidaya dilakukan dengan menggunakan dua perlakuan kepadatan tebar, yaitu 8 ekor per meter persegi dan sebanyak 16 ekor per meter persegi dengan benur Peneus monodon yang ditebar berumur PL 18. Adapun musim pertama itu hanya pengikisan dasar atau scraping, sementara musim kedua yaitu pengikisan dan pembajakan. Bahkan yang digunakan ialah pelet komersil pada semua perlakuan. Hasil dan pembahasan, mineralisasi nutrien selama masa berak. Fungsi dari masa berak ini ya pada tambak ialah untuk mengurangi kebutuhan oksigen dari tanah dasar sebelum dimulainya budidaya baru. Kandungan karbon organik tanah selama masa berak itu terjadi penurunan bertahap sebesar 0,09 hingga 0,12% selama masa berak. Penurunan karena proses mineralisasi mikroba terhadap bahan organik seperti kotoran hewan, sisa organisme mati, dan lain-lain yang memiliki produk air yaitu karbon dioksida, air, amonia, nitrogen, dan fosfor. Pada musim pertama itu turun 35%, musim kedua turun 26%, dikarenakan karena kadar air lebih tinggi. Efek pembajakan ini meningkatkan efisiensi mineralisasi pada tanah basah, sementara pada tanah kering itu mencampur lapisan kaya karbon dan miskin karbon. Perubahan kandungan nitrogen selama masa berak. Penurunan kandungan total nitrogen. Nitrogen total itu dari 535 turun menjadi 400 mg per liter, sementara fosfor total dari 25,58 turun menjadi 19,6 mg per liter. Tidak ada perbedaan signifikan antara musim dan kepadatan tebar. Peningkatan kandungan tersedia. Nitrogen tersedia ini mengalami peningkatan dari 18% menjadi 26% dari total nitrogen. Untuk fosfor tersedia pun naik dari 33% menjadi 46% dari total fosfor. Laju mineralisasi ini stabil meski pengeringan dilakukan 4 bulan. Kelembapan tanah mempengaruhi laju mineralisasi, mengakibatkan optimal pada kadar air sedang. Perubahan kandungan fosfor selama masa berak itu terjadi perubahan pH.
pH tanah menurun dari 8,45 menjadi 7,4 selama masa berak, disebabkan oleh pembentukan karbon dioksida sebagai hasil akhir dekomposisi. Penurunan ini tergolong ringan, masih dalam batas yang optimal. Kenaikan pH setelah persiapan tambak. Setelah aplikasi kapur pada bulan Mei, pH meningkat kembali ke 8,3 atau sampai 8,4. Ini masih stabil sebelum awal budidaya. Mineralisasi nutrien tanah selama masa budidaya. Pakan yang tidak termakan, pupuk, bangkai organisme air, dan fitoplankton yang mengendap di dasar tambak membentuk sedimen tambak. Kandungan karbon organik tanah selama masa budidaya itu meningkat selama masa budidaya pada semua perlakuan. Penyebabnya dikarenakan akumulasi pakan berlebih, kotoran hewan, dan fitoplankton mati dan metabolit. Kenaikan signifikan terjadi pada bulan ketiga dan keempat budidaya. Tidak ada perbedaan signifikan antara SD8 dan SD16. Aerasi di pada tebar 16 per meter persegi mendukung dekomposisi sehingga mempercepat mineralisasi bahan organik. Aerasi sendiri ini penting untuk oksigenisasi, memperlancar sirkulasi, dan mencegah lumpur berlebih. Kandungan nitrogen total dan tersedia. Nitrogen total meningkat. Pada SD8 naik 100 ppm, SD16 naik 140 ppm. Aerasi dan probiotik ini menjaga kadar oksigen sehingga mendukung mineralisasi. Rata-rata 22% dari total nitrogen konsisten di SD8 dan SD16, tidak berbeda signifikan antar bulan. Stabil karena dikarenakan pemanfaatan nutrien oleh fitoplankton dan udang. Sesuai dengan temuan Smith, bahwa 77-83% nitrogen tetap dalam bentuk organik tidak tersedia. Kandungan fosfor dan perbandingan karbon dan nitrogen sedimen. Fosfor total meningkat 20 hingga 27% selama budidaya, tertinggi di 2 bulan terakhir. Fosfor tersedia berbeda antar kepadatan, di mana pada SD8 itu 43,6%, pada SD16 36,8%. Dari total ini menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sementara untuk rasio karbon dan nitrogen di sedimen meningkat selama budidaya. SD8 dari 4,55 menjadi 7,77, SD16 dari 4,76 menjadi 7,35. Rasio ini penting untuk mengidentifikasi sumber bahan organik dan keseimbangan nutrien. Nitrogen dan fosfor anorganik dari sedimen sebagian dilepaskan ke dalam air tambak, kemudian diserap oleh fitoplankton dan dikonsumsi oleh organisme lain termasuk udang. Variasi konsentrasi nutrien ini dipengaruhi oleh dua keseimbangan utama, yaitu antara akumulasi dan pelepasan nitrogen serta fosfor, serta antara pemangsaan oleh organisme tambak dan reproduksi fitoplankton. Kandungan nitrogen dan fosfor dalam total air. Nitrogen dan fosfor total dalam air meningkat seiring waktu budidaya. Seperti pada tebar 16 per meter persegi, nitrogen total itu 0,51 meningkat menjadi 1,31 mg per liter, fosfor total dari 0,085 menjadi 0,32 mg per liter. Sementara pada SD8 nilainya lebih rendah, tetapi mengikuti pola peningkatan yang sama. Tidak ada perbedaan signifikan antara SD8 dan SD16. Variasi kandungan ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, itu akumulasi via pelepasan nutrien. Yang kedua, konsumsi oleh organisme dan fitoplankton. Fitoplankton ini berperan penting sebagai penyerap utama nitrogen dan fosfor di air tambak. Dan amonia tan atau total amonia nitrogen meningkat selama budidaya, di mana pada SD8 dari 0,22 itu menjadi 0,89 mg per liter, SD16 0,27 menjadi 0,93 mg per liter. Amonia terionisasi ini bahaya bagi udang. pH menurun di akhir budidaya. Hal ini mengurangi toksisitas amonia. Semua nilai tetap dalam batas aman bagi pertumbuhan udang. Probiotik dan aerasi berperan menjaga kualitas air dan mencegah lonjakan metabolit. Ini merupakan informasi
dalitan amonia, ternasi, dan nitrit di musim pertama. Sementara untuk musim kedua, perubahan tan dan nitritnya, pola tan dan nitritnya mirip dengan musim pertama tadi hingga hari ke-90. Setelah hari ke-90 ini terjadi penurunan dikarenakan pengincaran oleh air hujan. Tidak ada perbedaan signifikan tan dan amonia terionisasi antara SD8 dan SD16. Nitrit tidak berbeda signifikan antara SD8 dan SD16 di musim kedua ini. Aerasi dan penggunaan probiotik ini berfungsi untuk meningkatkan siklus nutrien, menyeimbangkan mikroflora, dan menjaga kondisi air tetap stabil. Kualitas air secara keseluruhan tetap mendukung pertumbuhan udang. Anggaran nitrogen dan sumber kehilangan nitrogen. Sumber dan tempat penyerapan nitrogen dihitung untuk menentukan neraca massa nitrogen, serta mengidentifikasi sumber utama pergerakan unsur ini. Data input meliputi kandungan nitrogen dalam air masuk saat pengisian tambak, jumlah pakan, dan kandungan nitrogen dalam pakan. Data output mencakup kandungan nitrogen dalam air buangan saat panen, nitrogen dalam sedimen, serta nitrogen yang tersimpan dalam jaringan tubuh udang. Pada tabel 3 menyajikan anggaran nitrogen dari tambak budidaya tanpa pergantian air pada dua kepadatan tebar, yakni SD8 dan SD16. Total nitrogen yang masuk ke tambak mencapai 13,2 gram per meter kuadrat pada SD8 dan 30,47 gram per meter kuadrat pada SD16. Pakan merupakan kontributor utama. Ini menyumbang 97,4% dari total nitrogen di SD8 dan 98,5% di SD16. Sumber lain seperti air masuk dan benul hanya menyumbang sekitar 1,5-3%. Dari total input tersebut, nitrogen yang berhasil terserap ke dalam tubuh udang ialah 43,6% di SD8 dan pada SD16 itu 34,2%. Hal ini mencerminkan efisiensi konversi pakan yang lebih tinggi di SD8 dibandingkan dengan SD16. Sementara itu, untuk nitrogen yang terbuang ke lingkungan melalui air buangan itu tercatat 14% di SD8 dan 11,2% di SD16. Sisanya ini dikategorikan sebagai kehilangan nitrogen terukur, yakni 35,8% di SD8 dan 32,3% di SD16, yang kemungkinan besar disebabkan oleh proses denitrifikasi, volatilisasi amonia, serta akumulasi dalam sedimen dasar tambak. Pada tabel 4 di samping itu membandingkan anggaran nitrogen antar sistem budidaya, yaitu sistem semi-intensif, intensif, dan tanpa pergantian air atau zero water exchange. Hasil menunjukkan bahwa sistem tanpa pergantian air ini memiliki efisiensi pemanfaatan nitrogen yang lebih tinggi, ditunjukkan oleh tingginya persentase nitrogen yang diserap ke dalam tubuh udang dan rendahnya nitrogen yang dibuang melalui air limbah. Tambak SD8 dalam sistem ini menunjukkan hasil yang terbaik dengan akumulasi nitrogen yang lebih besar di sedimen dan pemanfaatan yang tinggi dalam jaringan tubuh udang. Sementara itu pada SD16, sebagian besar nitrogen justru hilang ke atmosfer, kemungkinan dikarenakan pengaruh aerasi yang lebih intensif. Kandungan nitrogen dalam air buangan relatif serupa antara kedua tambak, yaitu 14% di SD8 dan 11,2% di SD16. Ini menunjukkan bahwa aerasi pada SD16 ini membantu menurunkan nitrogen terlarut dalam air, namun juga meningkatkan potensi kehilangan nitrogen ke atmosfer melalui volatilisasi dan denitrifikasi. Sistem tanpa pergantian air dinilai lebih ramah lingkungan dikarenakan mampu menekan pencemaran air buangan, serta memaksimalkan retensi nitrogen dalam tambak. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu bahwasanya sistem tanpa pergantian air ini lebih efisien dan ramah lingkungan, yaitu ditandai dengan pemulihan nitrogen tinggi dalam tubuh udang dan nitrogen buangan yang rendah. Kepadatan tebar tinggi pada SD16 dengan aerasi dan probiotik tetap menjaga kualitas lingkungan setara dengan SD8, meski jumlah pakan dan produksi lebih besar. Aerasi dan probiotik pun berperan penting dalam menekan beban metabolit dan mendukung efisiensi budidaya. Pembacakan dasar tambak
atau tilling terbukti meningkatkan proses mineralisasi bahan organik dalam tanah. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.